kami Engkau lawati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian berjalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, ku tatapku. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Jalan bersama Dia, ku tatapku. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Jalan bersama Dia, ku tatapku. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, pujilah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, kita percaya jika kita berjalan bersama Tuhan, pertolongannya pasti dinyatakan. Dan kehidupan kita dipenuhi dengan damai dan sukacitanya dari Tuhan. Maka itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Ada amin Bapak Ibu bahwa sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu menceritakan kasih kemurahan Tuhan. Saya persilakan untuk langsung maju ke depan. Saya kalau udah lama nggak bersaksi, pas saya nanya, nggak bersaksi, saya bilang nanti kalau dapat berkat Tuhan. Nggak lama tuh bener dapat berkat Tuhan. Ada yang pakai apa? Ganjaran masker. Kata saya itu teh bagus, padahal mah saya mah nggak mau gitu. Itu teh ganjaran maskernya bagus. Dikasih ya, puji Tuhan. Terus itu apa? Kata Bapak Gembala juga ya, kalau apa? Kalau kita kadang nggak pengen tapi dikasih gitu. Emang saya nggak pengen tapi dikasih, puji Tuhan lah ya. Kalau dikasih mah dipakai ya. Terus itu apa? Kemarin ini teh saya teh rambutnya udah panjang, pengen dipotong gitu. Pengen dipotong, lantaran saya banyak keperluan, jadi nanti aja lah gitu ya. Ada yang nanya, itu rambut belum dipotong, nanti aja saya bilang gitu. Ngasih duit, rambut, puji Tuhan. Saya asalnya mah nggak mau bersaksi ya, tapi saya ditegur sama firman Tuhan. Saya baca Alkitab, kalau bernasar jangan ditunda-tunda, saya jadi nggak enak ya. Jadi saya bersaksi, puji Tuhan, saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya, Tuhan memberkati. Masih ada yang rindu untuk bersaksi? Shalom saudara-saudara, terima kasih sore hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Semboyan saya hanya dengan doa, iman dan pengharapan. Tuhan akan menjawab semua itu dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat saya pribadi dan mungkin juga buat
saudara jemaat yang ada di sini. Jadi ceritanya 10 bulan yang lalu saya kena sakit mah sampai ke GERD ya. Jadi selama 8 bulan itu saya tidak bisa makan nasi. Jadi kena masuk nasi sedikit terus maaf saya muntah. Kadang kalau sampai nyelek di mulut hati ini sampai saya rojok, maaf ya, saya rojok, saya keluarin karena nggak bisa sama sekali. Jadi dia harus makan yang lembut-lembut, sampai minum obat itu istilahnya 4 in 1. Jadi 4 obat itu sekaligus saya minum. Kalau pagi saya minum herbal. Tapi puji Tuhan, mungkin udah 2 bulan ini Tuhan menjawab doa saya. Tuhan memantapkan iman saya bahwa ini loh Ton, kamu tuh gak usah ngeyel, saya pasti akan menjawabnya. Saya pasti akan menjawab semua doa-doa kamu. Jadi selama 8 bulan itu badan saya sampai habis, saudara. Saya nggak bayangin 8 bulan saya cuma bisa makan bubur, nasi tim bubur, nasi tim telur. Nggak bisa makan nasi sama sekali. Tapi puji Tuhan, udah 2 bulan ini, entah itu saya lupa, sekitar 2 bulan ini, tahu-tahu GERD saya ini, biasanya saya kalau nelen gitu ya, kalau makan apa itu rasanya panas gitu. Jadi saya harus minum air hangat dulu, baru saya bisa nelen gitu. Sampai obat itu jadi kalau pagi saya minum herbal, siang sama sore itu minum 4 in 1 itu. Jadi 4 macam obat. Tapi puji Tuhan, setelah 2 bulan ini saya bisa mengkonsumsi nasi karena Tuhan menjawab doa saya. Saya hanya bisa masuk kamar waktu itu kalau setiap malam. Tuhan, saya yakin Tuhan jawab doa saya. Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat saya. Kalaupun saya meninggal gara-gara ya monggo Tuhan. Tapi kalau enggak, berikan jawaban yang terbaik buat saya. Ternyata Tuhan 2 bulan ini memberikan jawaban yang terbaik buat saya, sehingga sekarang saya sudah bisa mengkonsumsi nasi walaupun ayam belum ya. Karena kalau ayam itu kan seratnya susah ya, saudara. Jadi saya belum bisa mengkonsumsi. Tapi kalau untuk telur, untuk tahu, untuk apa telur itu bisa. Tapi puji Tuhan, saya sudah bisa mengkonsumsi nasi dan semua obat yang 4 in 1 itu sudah saya tinggalkan. Karena saya yakin Tuhan, kalau memang Kau memberikan jawaban yang terbaik, obat ini saya tinggalkan, saya tidak akan minum obat ini, saya akan minum herbal. Kalau herbal kan nggak ada pengaruh ya saudara. Kalau obat kimia gitu memang kalau dikonsumsi kelamaan kan pasti efeknya nggak benar. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan jawab semuanya. Kiranya kesaksian ini menjadikan berkat buat kita semua. Saya juga berpesan jangan remehkan. Itu gara-garanya karena saya menyepelekan kalau biasa sarapan pagi, saya sudah kerja aja nanti siang sekalian itu saudara. Jadi akhirnya mas saya kena. Sampai saya diperiksa USG, EKG, sampai yang terakhir di ronsen ada pembengkakan jantung. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan saya. Jadi setiap waktu begitu pulang dari di ronsen, kalau biasanya kalau jantung itu kan kakinya bengkak saudara, dua-duanya. Jadi setiap sore saya cuma lihat kaki saya, dia nggak bengkak, berarti Tuhan nggak memberikan penyakit jantung buat saya. Semoga kesaksian ini memberikan kekuatan bagi kita semua dan kita jangan meremehkan sakit mah itu cukup berbahaya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini saya akan bersaksi buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, di mana di hari Sabtu kemarin dalam pemberkatan pernikahan kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, baik dari awal sampai selesai. Setiap apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam pemberkatan pernikahan kami, Tuhan sudah menolong kami, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi melainkan karena kekuatan yang daripada Tuhan.
Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Melani yang ada, yang sudah mendukung kami, yang sudah mendoakan kami, sehingga kami boleh melaksanakan acara dengan baik, dan juga anak-anak dan juga keluarga dari Tante Melani. Kami ucapkan terima kasih dalam setiap dukungan dan doa yang sudah diberikan kepada kami, itu Tuhan akan membalaskannya. Dan juga kami berterima kasih kepada sidang jemaat GPD Cianjur yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pemberkatan nikah kami, yang sudah memberikan waktunya. Kami tidak bisa membalas kebaikan saudara, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan saudara. Dan juga kami akan berterima kasih kepada Om Edi Budiawan yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan terus memakai kehidupan hambanya dimanapun dia berada. Terima kasih juga kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah membantu kami dalam acara pernikahan kami. Bila setiap apa yang saudara berikan, segala jeripaya saudara, biarlah itu Tuhan yang akan membalaskannya. Dan pada saat sore hari ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, kami akan menaikkan satu pujian. Saya akan mengundang istri saya untuk maju ke depan. Kami akan menaikkan satu pujian Ebenezer. Kami tahu bahwa kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari tak kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta, takkan pernah meninggalkan kami. Begitu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, begitu luar biasa kemurahan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tetap memuji Tuhan, kita angkat pujian, janganlah kau takut. Dan gelisah teman
tatapku dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Bapak Ibu, saya undang untuk tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Kau Tetap Allah. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya rindu Bapak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dalam hidup kita. Betapa
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terus Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan hormat kesediaan Ibu Amet yang akan membawa kita di dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada di rumah-Mu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Di dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Di dalam masalah apapun juga, Tuhan yang memberikan kemenangan.
Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkaulah firman yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Putrajaya. Waktu dan tempatnya persilakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik sehingga saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat Gembala dan Bapak Wakil Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di saat yang indah ini. Mari kita buka Alkitab sesuai dengan tema Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih. Saudara, firman Allah menyatakan, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia minta pada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong. Dan penolong itu sudah datang. Sudah ada bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat ini. Sebab itu firman Allah mengingatkan bahwa dia ada supaya saudara dan saya jangan tawar hati. Sebab kalau kita tawar hati, banyak hal bisa terjadi. Kalau pada waktu bangsa Israel mau menyerang atau berperang dengan bangsa Filistin, sebelum Daud datang, pada waktu Goliat datang, bangsa Israel tawar hati dan dia lari, dia sembunyi karena ketakutan, karena gelisah dan lain sebagainya. Tetapi sore hari ini, Tuhan Yesus sudah mengirimkan penolong buat Anda dan buat saya. Siapapun dia, baik tua, muda, pria, wanita, orang kaya, orang sederhana, orang yang berpengaruh dan orang sederhana, pasti pernah mengalami namanya tawar hati, ketakutan, kegelisahan, susah, dan lain sebagainya. Satu kebohongan yang sangat luar biasa. Kalau saya di usia saya 78 tahun ini, saya mengatakan bahwa saya tidak pernah tawar hati. Saya tidak pernah takut. Itu kebohongan yang sangat luar biasa. Sebab ketawar hati dan kebohongan itu dan ketakutan, kegelisahan itu adalah bagian dari kehidupan kita sekalian. Amin. Tetapi ada penolong. Sebab itu jangan kita larut pada tawar hati, ketakutan, gelisah, susah. Kalau kita tetap ada dalam tekanan peristiwa ini, kita tidak akan pernah mengucap syukur kepada Allah. Sebab yang ada hanya sungutan, yang ada hanya caci maki, yang ada hanya kemarahan, yang ada hanya mempersalahkan satu dengan yang lain. Sehingga merusak kehidupan rumah tangga kita, merusak kehidupan pribadi kita. Sebab itu mari sore hari ini, kita jangan terus tertekan ada pada saat-saat tawar hati, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya?
Bukankah Tuhan sudah kirim penolong? Sebab itu mari kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Kita mulai dekatkan diri dengan Dia. Kita mulai melekat dengan Dia. Dan kita mulai bergaul dengan Dia. Sebab Allah tahu akhir zaman Anda dan saya hidup di akhir zaman ini akan banyak mengalami peristiwa-peristiwa tawar hati, ketakutan, gelisah, susah, dan lain sebagainya. Sebab saya dan Anda sekarang ada hidup di akhir dari akhir zaman. Di penghujung zaman anugerah ini. 2 Timotius 3 ayat 1 katakan. 2 Timotius 3 ayat 1 katakan. Perhatikanlah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Bukankah kita ini ada pada hari-hari terakhir? Kalau kita lihat peta zaman, 2000 tahun zaman akhir ini, kita sudah ada di penghujung. Sebab itu, Yohanes pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 16 katakan. Efesus pasal 5 ayat 16 katakan. Pergunakanlah waktu itu karena hari-hari ini adalah susah atau jahat. Pergunakan waktu itu. Tuhan berikan saya dan Anda waktu. Satu hari 24 jam. Yang dalam bahasa aslinya dia katakan kronos. Dari jam 0012 sampai jam 24. Itu namanya kronos. Namun di dalam kronos ini, di dalam waktu ini ada kairos atau kesempatan. Nah, kesempatan itulah yang saya dan Anda harus ambil. Momen-momen yang penting itu harus kita pergunakan untuk bergaul dengan Allah. Amin. Ini hari Minggu. Tadi jam 6 sore, jam berapa di sini? Ada momen, kesempatan untuk bergaul dengan Allah. Dan ini sore ada waktu, ada kesempatan diberikan oleh Allah untuk Anda dan saya bergaul dengan Dia, melekat dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Berbicara masa jahat, kita boleh pisahkan menjadi dua bagian. Kita masuk pada bagian pertama, jahat pertama, kesusahan pertama yang kita hadapi setiap hari. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, maka aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, "Mari." Maka aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara-suara dari tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, jelai 3 cupak sedinar, tetapi minyak dan anggur jangan dirusakkan." Kuda berbicara tentang kekuatan. Warna hitam berbicara tentang kelaparan. Nah, kelaparan, kekuatan kuda ini akan berjalan terus sampai pada waktu sangkakala Allah yang terakhir ditiup. Maka dunia akan mengalami kelaparan, dunia akan mengalami kesusahan. Dan meterai ini sudah dibuka tahun 1930. Rusia mengalami kelaparan yang luar biasa. 5 juta manusia mati. Di Cina, di India, Bangladesh, Ethiopia mengalami kelaparan-kelaparan. Nah, ini menyatakan bahwa akhir zaman akan terjadi kelaparan. Dan ini akan berjalan terus sampai peniupan sangkakala Allah yang terakhir, yaitu sangkakala ke-7. Sebab itu tidak ada jalan lain buat saya dan buat Anda. Mari kita dekatkan diri dengan Allah. Menyatu dengan Allah, bergaul dengan Allah, supaya Anda dan saya mendapat pertolongan daripadanya. Amin. Secupak gandum sedinar, jelai 3 cupak sedinar.
1 cupak 1 liter. Kalau sekarang kita 1 liter beras harganya 1 dinar. Atau beras yang tidak baik 3 liter 1 dinar. 1 dinar kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-20 baca di rumah. Tentang orang kerja. Itu tuan yang punya kebun pagi-pagi jam 6 keluar. Mau kerja? Ya. Tapi mereka ada tawar-menawar. Berapa upah saya 1 hari? 1 dinar, oke. Jam 9 dia keluar, jam 12 dia keluar, sudah tidak berbicara lagi upahnya berapa. Jam 3 dia keluar, jam 5 dia keluar, silakan masuk, tidak bicara upah. Dan setelah sore, masing-masing menerima 1 dinar. 1 dinar, 1 dinar. Nah ini tidak lain berbicara saudara. Akhir zaman ini, orang kerja kasar, upahnya 1 hari itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga. Ini yang akan terjadi. Dan sekarang sudah kita lihat semua mahal. Kalau di Manado, cabai 180.000 1 kilo. Serba mahal. Kenapa? Dengan seiring bertambahnya penduduk, mereka memerlukan tempat tinggal, memerlukan rumah, maka lahan-lahan pertanian diambil menjadi perumahan. Dan kalau ada perumahan harus ada sarana jalan dan lain sebagainya. Kalau sudah banyak harus ada pasar, harus ada mall. Nah ini tanah-tanah ini semua diambil. Akhirnya pertanian hanya sisa sedikit. Dan tanah-tanah ini semuanya sudah menjadi kurus. Harus ditambah dengan pupuk. Nah ini yang menyebabkan kelaparan itu harus terjadi. Tetapi firman Allah mengatakan minyak dan anggur jangan dirusakkan. Minyak dan anggur tidak lain berbicara orang-orang yang ada firman Allah dan Roh Kudus. Dia tidak akan dirusakkan. Dia tidak akan merasakan kelaparan ini. Walaupun dia ada di dunia ini, tinggal bersama-sama dengan orang-orang ini. Dia melihat, dia mendengar. Tetapi ada caranya Allah memelihara Anda dan saya yang ada firman Allah dan ada Roh Kudus. Sebab itu firman Allah mengingatkan, carilah dulu perkara-perkara di atas, di mana Yesus ada. Maka yang lain-lain yang Anda dan saya butuhkan, Allah tahu. Amin. Contoh saudara lihat, burung-burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tidak ada lumbung. Toh Tuhan pelihara. Kalau saudara jalan di jalan, coba sebentar. Kelihatan burung di jalan, tergeletak. Apakah dia kelaparan? Coba saudara ambil. Saudara coba pegang-pegang paruhnya ini. Pasti ada biji-bijian di sini. Dan ini menandakan bahwa burung itu bukan mati kelaparan. Mungkin dia sementara terbang, mobil tabrak atau orang tembak sehingga jatuh. Apalagi Anda dan saya. Ciptaan Allah yang termulia. Anda ada di dunia bisa melihat, bisa mendengar. Namun cara Allah luar biasa memelihara minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, maka aku mendengar makhluk keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas 1/4 bumi untuk membunuh mereka dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar dan binatang-binatang buas di bumi. Bukankah ini sekarang kita lihat? Perang, akibat perang sudah dibuka tahun 1913 atau 14. Disusul perang dunia kedua 1943. Perang ini akan berjalan, kuda ini akan berjalan sampai terus pada waktu peniupan sangkakala yang terakhir. Dan kuda hijau kuning ini warna abu-abu.
Dia akan berjalan terus sampai peniupan sangkakala terakhir. Akibat perang ada huru-hara, ada perperangan, ada perampokan di kiri kanan, akhirnya ada kelaparan. Nah, kelaparan di sana sini ada mayat, dan mayat ini menimbulkan wabah. Seperti sekarang ada wabah COVID. India 1000 lebih setiap hari mati. Tapi firman Allah harus digenapi. 1/4 penduduk bumi pada waktu sangkakala Allah terakhir, 1/4 penduduk bumi mati karena perang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas di bumi. Sebab itu mari tidak ada jalan lain untuk saya dan saudara selain kita berlindung pada Allah, bersatu dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, bergaul dengan Allah, supaya kita dapat pemeliharaan, supaya tawar hati, ketakutan, kesusahan tidak ada di dalam kehidupan kita. Kesusahan yang kedua, yang nanti akan terjadi lewat firman Allah, banyak hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan pada Anda bahwa nanti di akhir dari akhir zaman akan terjadi masa kesulitan yang sangat-sangat sulit. Itulah masa aniaya antikris selama 3,5 tahun, selama 42 bulan, selama 1260 hari. Dunia dikuasai oleh antikris, baik ekonomi, politik, agama dikuasai. Tapi orang yang penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus mendapat penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 5. 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 5. Paulus katakan, tidakkah kamu ingat tentang hal itu yang kerap kali telah kusampaikan kepadamu tatkala aku bersama-sama dengan kamu? Mungkin lewat mimbar ini sering disampaikan bahwa nanti akan ada masa sulit, masa yang sangat sulit. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru bisa menampakkan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sampai sekarang dia belum bisa muncul, antikris yang sesungguhnya belum bisa muncul sebab ada yang menahan, ada yang menahan, ada yang menahan. Siapa yang menahan? Ayat 7 katakan, karena secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Kedurhakaan ini sudah mulai bekerja melalui roh-roh nabi palsu, roh-roh setan, roh-roh antikris. Dia mulai masuk dari rumah ke rumah, mulai mempengaruhi anak-anak Tuhan, mulai masuk dari hamba-hamba Tuhan, mulai dipengaruhi. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan melalui roh-roh antikris ini, roh-roh nabi palsu, roh-roh setan yang sudah merajalela. Secara rahasia mereka sudah bekerja dan sudah mulai bekerja. Hanya ia yang menahan. Sampai hari ini dia belum bisa muncul yang sesungguhnya. Sampai hari ini antikris sesungguhnya belum bisa menguasai dunia. Sebab ada yang menahan. Siapa yang menahan? Menahan. Yang menahan. Karena secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya ia yang menahan, harus disingkirkan terlebih dahulu. Barulah si antikris itu dapat menyatakan dirinya dan akan dibunuh oleh Tuhan Yesus. Selama yang menahan ini belum disingkirkan, siapa yang akan disingkirkan? Siapa yang akan disingkirkan? Yang menahan, yang menguasai,
dunia ini, yang memimpin dunia ini, yang menopang dunia ini, yang menguasai sampai aman dari antikris, ya, aman dari antikris adalah orang-orang benar, yaitu orang-orang yang ada firman dan ada Roh Kudus. Selekasnya orang-orang yang ada firman dan Roh Kudus ini disingkirkan, pada waktu itulah antikris menguasai dunia selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari lamanya. Yang menahan, termasuk yang menguasai dunia, memimpin dunia, aman dari antikris, termasuk jemaat GPDI yang penuh dengan Roh Kudus yang ada di Cianjur. Amin. Amin. Ini yang menahan. Sampai dunia aman sampai hari ini. Sebab selekasnya orang-orang benar disingkirkan dan Roh Kudus diangkat. Dunia dikuasai oleh antikris. Di situ terjadi kekacauan yang luar biasa. Yang disingkirkanlah 5 anak darah yang pintar, yang ada minyak dan ada pelita. Sebab itu di akhir dari akhir zaman ini, tidak ada jalan lain bagi saya dan Anda. Harus mendekatkan diri dengan Allah, mengikatkan diri dengan Allah, bergaul dengan Allah. Supaya satu kali pada waktu penyingkiran terjadi, Anda dan saya ada bersama-sama di tempat itu. Sekilas penyingkiran, saudara. Kalau penyingkiran terjadi, Paulus katakan, dia ingin hidup di akhir dari akhir zaman untuk menikmati hari yang mulia itu. Pada waktu penyingkiran terjadi, akan terjadi kekacauan yang luar biasa di udara. Kalau pilot dan kopilotnya orang Pantekosta yang penuh firman Allah dan Roh Kudus diangkat pada waktu sementara di udara. Bagaimana itu pesawat? Di kapal, kalau nahkoda yang dan jurumudinya disingkirkan, apa yang terjadi di laut? Di darat, sementara kita megang kendali kendaraan dengan nyanyi haleluya, haleluya, tiba-tiba diangkat itu kendaraan, tabrakan sana tabrak sini. Ibu-ibu yang sementara di dapur sambil menyanyi pujilahu selalu, tiba-tiba diangkat, kompornya tidak ada yang lihat, terjadi kebakaran yang luar biasa. Nah, saat itulah pada waktu orang benar disingkirkan ini, antikris muncul dan dia menyatakan, tenang, tenang, pada waktu kacau besar. Dia dirikan posko-posko. Lapor Pak, saudara saya hilang. Lapor Pak, ini hilang. Bukan hilang saudara, disingkirkan. Amin. 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 Kalau Anda mau menikmati penyingkiran itu, bergaulah dengan Allah. Pada waktu Allah turun dan jalan-jalan dan melihat pada zaman Nuh, Allah katakan, Allah sangat kecewa, Allah sangat tidak senang sebab melihat orang-orang pada zaman itu penuh dengan penggagahan, penuh dengan hawa nafsu daging jua adanya, sehingga Allah mengeluarkan satu statement bahwa dunia ini akan dihancurkan atau dibinasakan 120 tahun lagi. Tetapi di sana ada Lut. Lut itu siapa sebenarnya? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar pada zamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Bergaulah dengan Allah. Mengikatkan diri dengan Allah. Supaya Anda terluput dari masa aniaya antikris. Kalau pada masa aniaya antikris, saudara, 5 anak darah yang bodoh, mereka harus mengalami siksaan yang luar biasa. Kalau mereka mau selamat, mereka harus tahan
Antikris siksa, mau beli tidak bisa beli, walaupun uangnya banyak, tidak bisa beli. Orang bisa jual beli kalau pakai cap 666. Kalau mereka mau cap 666, berarti mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau mereka tetap mempertahankan nama Tuhan, tetap mempertahankan nama Tuhan, sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka dibunuh, tapi sangat sulit, saudara. Kalau satu keluarga, misalnya anak-anak dan ayahnya ada di sana, anak-anak sudah menangis, "Pak, lapar, lapar." Mampukah orang tuanya bertahan? Tanda tanya yang besar. Satu tanda tanya yang besar. Mereka bisa selamat kalau mereka mempertahankan nama Tuhan. Dan akibatnya mereka harus dibunuh oleh antikris. Dan mereka masuk pada kebangkitan pertama. Sebab itu mari saat-saat sekarang ini seorang, saat di akhir dari akhir zaman ini, melekatlah dengan Allah. Kalau Nuh diperintahkan, Nuh buatlah bahtera yang tingginya 30 hasta, lebarnya 50 hasta, dan panjangnya 300 hasta. Ini tidak lain berbicara 30, angka 30 berbicara angka penebusan, sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kemudian angka 50 adalah angka Pantekosta, petuangan Roh Kudus. Dan angka 300 adalah angka setia. Banyak yang dipanggil, banyak yang terpilih, tetapi sedikit yang setia. Sebab itu mari, kalau Anda sudah masuk pilihan Allah, sudah dipanggil, sudah dipilih, setialah selama-lamanya. Amin. Amin. Akhir zaman akan ada masa yang sangat sulit. Sebab itu bergaullah dengan Allah. Melekatlah dengan Allah. Kalau kita disingkirkan, pada waktu penyingkiran itu terjadi, maka Roh Kudus dan orang-orang penuh dengan Roh Kudus diangkat, disingkirkan, ditaruh di satu tempat, dipelihara selama 3,5 tahun. 42 bulan, 1260 hari dipelihara oleh Allah. Nah, ini 5 anak darah, kalau mereka mau mempertahankan hidupnya supaya dia masuk dalam kebangkitan pertama, harus tetap mempertahankan nama Yesus, dan sekalipun dia mati dibunuh. Saudara, masa antikris, masa aniaya luar biasa hebatnya. Sebab itu mari, selagi ada kesempatan, selagi ada kairos ini, momen-momen yang Anda bisa bergaul dengan Allah, Anda bisa menyatu dengan Allah, mari menyatulah lewat firman Allah. Anda dengar, lewat membaca firman Allah, lewat mendengar firman Allah, dan adakan satu mezbah doa. Bergaullah dengan Allah. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, barang siapa mengikatkan diri, maka dia menjadi satu roh dengan Allah. Barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Allah. Barang siapa yang melekat dengan Allah, menjadi satu roh dengan Allah. Barang siapa yang bergaul dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Allah. Kalau Anda dan saya sudah satu roh dengan Allah, maka Roma 8 ayat 16 katakan. Roma 8 ayat 16. Maka roh itu, roh Allah itu bersama-sama dengan roh Anda, roh Anda, roh Anda, roh Anda, dan roh saya. Bahwa Anda, dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah, waris kerajaan Allah.
status kita harus menjadi anak-anak Allah. Kapan Anda dan saya dikatakan sebagai anak-anak Allah? Kapan Anda dan saya dinobatkan sebagai anak-anak Allah? Ataukah pada waktu kita masuk gereja? Bukan. Tidak semua orang masuk gereja anak Tuhan. Anak Allah. Tetapi anak Allah pasti dia masuk gereja. Sebab banyak peristiwa di Manado. Mereka masuk gereja karena dipaksa. Mereka masuk di gereja karena di rumah menghindari kerja. Mereka masuk gereja berbagai-bagai cara. Bukan mau bergaul dengan Allah. Itu patut dipertanyakan. Kapan Anda dan saya dikategorikan status Anda dan status saya sebagai anak-anak Allah? Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17, saudara baca ayat sebelumnya di rumah. Injil Matius pasal 3. Tatkala Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan dan dia menjumpai Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus katakan, Yohanes, baptislah aku. Yohanes katakan, Tuhan, sebenarnya saya yang harus dibaptis oleh Tuhan. Masakan saya yang mau baptis Tuhan? Bahkan di ayat-ayat lain katakan, Yohanes katakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak boleh. Apalagi sekarang saya mau bawa Tuhan Yesus ke kali Yordan dan saya tenggelamkan di kali Yordan. Tidak mungkin Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, lakukanlah itu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu bukan maunya gembala. Baptisan itu bukan maunya wakil gembala. Baptisan itu bukan maunya organisasi. Baptisan itu adalah maksudnya adalah kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus dibawa turun ke air. Kemudian ditenggelamkan. Saat Tuhan Yesus naik dari atas air. Ke atas air. Langit terbuka. Roh Kudus turun sebagai burung merpati, seperti burung merpati hinggap ke atasnya. Dan satu suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukankah Yesus anak Allah? Ya betul, dia anak Allah. Tetapi dia sudah inkarnasi, dia menjadi manusia. Dia datang, dia lahir di tempat yang hina. Dia bisa disiksa, dia bisa dianiaya. Dia bisa menangis, dia bisa susah. Pada waktu dia mau di Taman Getsemani, bukankah dia berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, biarlah dia berlalu. Sebab Yesus tahu apa yang akan dialami, apa yang akan menjadi bahagiannya. Dia mau dicambuk, dihina, disiksa. Sehingga ayat lain katakan, dia berdoa, ya Bapa, keringatnya seperti darah. Dalam tekanan yang luar biasa. Tapi akhirnya setelah dia menguasai, mengetahui bahwa tujuannya dia datang kemari ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dia katakan, biarlah kehendak mulai yang jadi. Saudara renungkan firman Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudahkah Anda percaya? Sudahkah Anda bertobat? Sudahkah Anda dibaptis? Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah Anda penuh Roh Kudus? Kenaikan. Terus doa 10 malam. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya 10 malam. Tapi kepenuhan Roh Kudus bisa setiap saat, bisa setiap waktu, bisa saat ini. Anda di mobil, Anda di rumah, Anda dimanapun. Kalau kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Allah, maka Roh Kudus akan turun ke atas Anda. Anda dipenuhi
dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada saat Anda dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pada saat itulah Anda dan saya dinobatkan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah keserupaan dengan Allah. Teman-teman saya bilang, Pak Putrajaya, itu duplikatnya anak perempuan saya. Mukanya sama. Bukankah pada waktu Allah menciptakan Anda dan saya, Kejadian 1 ayat 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Menurut rupa Allah, menurut gambar Allah. Nah, gambar Allah ini akan hilang tatkala kita jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 26. Roma 3 ayat 26. Semua yang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kuasa Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita supaya ia berkuasa. Kalau kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan segambar dengan Allah, kita kehilangan kuasa itu. Keserupaan dengan Allah sangat penting buat Anda dan saya. Tatkala Anda sudah serupa dengan Allah, maka Anda adalah dinobatkan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Mari kita jujur sore hari ini. Sudahkah Anda penuh Roh Kudus? Sudahkah Anda percaya dan bertobat dan dibaptis? Saudara, hati-hati. Ini akhir dari akhir zaman. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian kepadaku diberikan sebatang buluh sejenis tongkat pengukur rupanya dengan berkata, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran yang di halaman itu, jangan diukur dia, sebab sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain untuk dipijak-pijak selama 1260 hari lamanya. Saudara, firman Allah keras. Akhir zaman kita harus minta kepada Tuhan supaya firman Allah menegur kita. Luar biasa. Halaman yang di luar berbicara orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian ada mezbah korban. Kalau kita lihat di tabernakel Allah, mezbah korban ini adalah tempat bangsa Israel. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia ada salah, maka dia mempersembahkan binatang-binatang dengan darah. Nah, inilah mezbah korban bakaran ini. Tidak lain berbicara tentang pertobatan. Kita percaya dan bertobat. Kemudian setelah mezbah ini ada kolam pembasuhan. Tidak lain berbicara tentang baptisan air. Jadi kalau saya dan Anda sampai sekarang ini hanya percaya dan bertobat dan dibaptis dan belum penuh Roh Kudus, firman Allah sudah menekankan, sudah diserahkan pada bangsa-bangsa yang lain untuk dipijak-pijak selama 1260 hari, 42 bulan, 3,5 tahun. Dengan kata lain, kita akan masuk pada masa aniaya besar di akhir dari akhir zaman ini. Tapi firman Allah luar biasa. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, Tuhan yang adil dan setia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan yang ada.
Dia mengampuni kita. Bukan seperti manusia. Kalau Allah mengampuni, Allah ampuni sepenuhnya. Allah tidak ingat-ingat. Beda dengan manusia. Kalau saya bilang, saya ampuni Bapak, saya maafkan Bapak, balik belakang saya bilang, sampai mati saya tidak lupa. Apa yang Bapak bikinkan buat untuk saya, itu manusia. Tetapi Allah tidak. Kalau kita mengaku dosa kita, kesalahan kita, maka Dia ampuni dan lupakan semuanya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Tiap-tiap kitab yang diwahyukan oleh Allah atau tiap-tiap kitab yang diilhamkan oleh Allah berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita lebih hari lebih dekat pada jalan kebenaran itu. Jadi setiap firman Allah yang Anda dengar, kalau saya merasa ditegur, saya minta maaf pada Tuhan. Jangan sampai kita menuduh hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan sudah menegur saya. Itu hamba Tuhan sudah menunjuk kesalahan saya. Tidak, saudara. Firman Allah, setiap firman Allah disampaikan, ada 3 hal berjalan. Mendidik, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Jadi mari kita biasakan. Kita harus bersyukur kalau ada firman Allah menegur saya. Kalau ada firman Allah menyatakan kesalahan saya. Kalau ada firman Allah menunjukkan kekurangan kelemahan saya. Dan firman Allah bukan hanya menunjuk kesalahan kekurangan. Tetapi memperbaiki kelakuan. Amin. Memberikan jalan keluar, memberikan solusi buat Anda dan buat saya supaya kita lebih hari lebih dekat dengan jalan kebenaran itu. Sebab itu mari bergaullah dengan Allah. Sebab kita sebentar menantikan hari yang mulia. Kita semua merindukan supaya kita disingkirkan oleh Allah. Kalau orang percaya, kemudian dia mati dalam Tuhan, sebelum ke penyingkiran, dia tetap selamat. Dia termasuk di kebangkitan pertama. Tapi bagi kita yang hidup pada saat penyingkiran ini, kita harus penuh firman Allah. Firman itu menjadi remah dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Sebab hari yang mulia itu tidak lama lagi. Kalau kita sudah disingkirkan dan ditaruh di suatu tempat selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan dunia masuk pada penuh kesukaran, antikris berkuasa. Kemudian pada waktu sangkakala Allah yang terakhir ditiup. Orang-orang yang mati dari dulu yang percaya pada Tuhan. Orang-orang yang mati yang percaya pada Tuhan. Orang-orang yang mati percaya pada Tuhan. Sampai sebelum penyingkiran itu. Maka dia akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian yang hidup yang sudah disingkirkan itu akan diubahkan dalam sekejap mata. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Berapa lama kita di udara? Daniel 12 ayat 12 katakan. Berbahagialah mereka yang menanti-nanti mencapai 1335 hari. Dikurangi selama 1260 hari, maka Anda dan saya akan mendapatkan angka 75 hari. Kita ada di udara selama 75 hari. Dan saat 75 hari itulah murka Allah dicurahkan. Bokor murka Allah dicurahkan. Tapi kita tidak usah sampai ke sana. Kita minta pada Tuhan penyingkiran saja. Amin. Di Manado, saudara, sekarang gereja-gereja dihiasi. Sekarang kan zaman apa? Plastik, meja plastik, kursi plastik.
piring plastik, bunga plastik. Bukankah ini sekarang terjadi? Di Manado, hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu rohani, hiasi gereja dengan bunga-bunga plastik. Tapi ada satu cerita yang baik. Orang yang ahli membuat bunga. Dia tangannya pintar sekali, ahli sekali. Kalau dia buat bunga, sama bentuknya, sama warnanya, sama semua. Mata biasa sulit untuk membedakan. Satu waktu, dia berkata kepada temannya, itu di meja itu, saya taruh ratusan pot bunga. Dan di sana ada satu bunga yang asli. Coba Anda lihat. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat sebelah, dia lihat depan, dia putar-putar, dia putar-putar. Akhir dia angkat tangan, saya menyerah. Saya tidak bisa membedakan sebab semua sama. Semua sama. Orang yang ahli bikin bunga, dia bilang, kalau mau cari bunga yang asli, gampang, mudah. Dia buka pintu, dia buka jendela, udara baru masuk, udara lama keluar. Udara baru masuk, udara lama keluar. Pada waktu udara lama ini keluar, dari sana datang satu kupu-kupu. Dia datang kupu-kupu, dia melayang-layang di dalam ruangan itu. Dia melayang-layang di dalam ruangan itu. Dan lama-kelamaan, dia hinggap di satu bunga. Itu yang ahli bilang, itulah bunga yang asli. Apa bedanya bunga asli dan bunga palsu? Apa bedanya bunga asli dan bunga palsu? Bunga palsu tidak mengeluarkan bau harum yang bisa menarik kupu-kupu ini. Tetapi bunga asli mengeluarkan bau yang harum yang bisa menarik hadirat Allah. Tunduk kepala. Sekarang kupu-kupu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan. Mari kita angkat tangan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Allah jamah. Allah jamah. Haleluya. Haleluya. Kupu-kupu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia sementara melayang. Sudahkah Anda mengeluarkan bau yang harum? Bau apa yang Anda keluarkan? Bau apa yang ada pada Anda? Sore hari ini, mintalah hadirat Allah. Haleluya. 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 Kupu-kupu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih firman-Mu telah menegur kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami mau firman Allah yang menegur kami. Dan firman ini juga memperbaiki sifat-sifat dan kelakuan kami. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Menjelang hari yang besar. Supaya kami juga masuk dalam pilihan Allah. Kami juga disingkirkan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan kami menikmati kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak yang datang sore hari ini. Yang merindukan pertolongan Allah. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Wakil Gembala.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan jalankan 2 kali. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Hari Rebo ini ibadah ditiadakan, tapi dispot ke hari Kamis. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus di gereja jam 4 sore. Jadi langsung ke hari Kamis, itu ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus di gereja jam 4 sore ya. Sabtu tetap ada ibadah doa jam 5 dan Minggu ibadah raya pertama jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore. Sekolah Minggu live streaming jam 9 pagi dan Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi jam 4:30 pagi di gereja. Untuk yang baru datang, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk tetap datang lagi beribadah untuk waktu-waktu yang akan datang. Tetap laksanakan protokol kesehatan dan tidak ada pengumuman lain. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalamnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dalam kasih Kristus, nanti Bapak Pendeta Revi Awondatu akan menutup ibadah ini di dalam doa. Haleluya, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan balas Tuhan, selain puji dan sembah. Betul Tuhan, sungguh luar biasa pengorbanan yang Kau berikan untuk kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu kesayangan Engkau, biji mata-Mu Tuhan. Satu pengorbanan yang tidak akan pernah bisa kami balas. Hanya kami boleh berikan hidup kami sesuai dengan yang Kau mau. Terima kasih Bapa, kalau sore ini kami masih boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati puji-pujian penyembahan, khususnya firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan. Kami masih boleh ditegur, diperbaiki, dididik dan dinyatakan kesalahan kami Tuhan untuk kebaikan kami. Bapa yang baik, biarlah semua firman yang kami sudah dengar tadi boleh menjadi pengetahuan yang baru, pengetahuan yang menyelamatkan, sehingga bagaimana kami harus berlaku di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan apabila tiba saatnya nanti Tuhan, apabila kami diizinkan untuk melalui masa penyingkiran itu, kami boleh mendapatkannya Tuhan. Kami boleh dipisahkan, diangkat Tuhan, dijauhkan dari masa-masa antikris itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani pada sore hari ini. Biarlah semua yang mengambil bagian pada sore hari ini diberkati Tuhan. Semua dari worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia. Engkau sudah jamah, Kau sudah berkati. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala, keluarganya, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga khususnya untuk Bapak Putra Jaya, pelayanannya, pengajarannya, dimanapun Engkau pakai beliau, kami percaya Engkau akan pakai dia secara luar biasa, menjadi corong suara kebenaran. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan sekarang jemaat GPDI Cianjur, biarlah kalau sebentar kita akan berpisah, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan juga damai sejahtera yang Yesus sudah tinggalkan, dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.